Xiaomi memulai tahun 2024 dengan langkah yang ambisius. Xiaomi siap meluncurkan smartphone baru termasuk seri Redmi dan Poco. Yang menarik, pasar Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menikmati seluruh jajaran produk terbaru dari Xiaomi ini. Strategi Xiaomi untuk merilis berbagai ponsel baru di awal tahun ini terbilang cerdas, terutama mengingat bahwa para kompetitor masih belum memperkenalkan produk baru mereka. Ini memberikan keuntungan bagi Xiaomi untuk mendominasi pasar lebih dulu. Dalam waktu dekat kita akan menyaksikan kedatangan Poco X6 dan juga seri Note 13 yang diantisipasi akan menarik perhatian banyak konsumen di Indonesia. Sementara itu, untuk sistem operasi yang berjalan udah pakai Android 13 yang dipadukan antar muka Mi 14. Berbagai fitur kekinian udah tersedia juga di HP ini seperti RAM extended yang bisa nambahin RAM virtual hingga 8 GB lagi. Namun sayang untuk slot SIM yang di bawahnya masih berjenis hybrid slot, sehingga kalau pengguna mau nambahin kartu SD harus merelakan satu SIM card-nya. Redmi Note 13 series resmi meluncur untuk pertama kalinya di negara asalnya yakni Cina pada akhir bulan September tahun 2023. 1 bulan berselang setelah itu sertifikasi dengan nomor model yang dipercayai sebagai Redmi Note 13 series juga sudah terdaftar di beberapa lembaga sertifikasi di dunia seperti di Singapura dan termasuk juga di tanah air tercinta Indonesia. Dengan adanya sertifikasi tersebut, peluncuran Redmi Note 13 series di pasar global tidak akan lama lagi. Bahkan diperkirakan bakal rilis pada akhir tahun 2023 ini. Untuk harganya sendiri Redmi Note 13 series varian terendah adalah Redmi Note 13 5GB yang dibanderol mulai dari 1.099 Yuan atau sekitar 2,3 jutaan saja. Ditambah lagi HP ini juga dibekali sertifikasi IP53 yang tandanya HP ini udah tahan terhadap debu dan percikan air. Redmi Note 13 juga mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Layar ini diklaim mendukung 1 miliar warna, memiliki tingkat kecerahan hingga 1000 nits dan sudah dilindungi dengan kaca pelapis Corning Gorilla Glass 5. Untuk bezel sisi kanan kiri dan atas bawahnya sudah terlihat sama-sama tipis yang membuatnya terkesan seperti layar HP-HP mahal. Ditambah lagi untuk aspek performa Redmi Note 13 ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer yang memiliki CPU dengan kecepatan clock maksimal 2,4 GHz. Chipset ini dipadu dengan RAM 6 hingga 12 GB berjenis LPDDR4X serta media penyimpanan 128 hingga 512 GB berjenis UFS 2,2. Dengan paduan itu semua menghasilkan performa yang sangat mumpuni untuk sekelas 2 hingga 3 jutaan. Bahkan bisa menjadi salah satu chipset 5G 2 jutaan paling kencang. Untuk skor Antutu versi 10 yang diperolehnya pun cukup mengesankan dengan skor mencapai 437 ribuan, terlihat saat memainkan PUBG Mobile dapat terbuka hingga settingan Smooth Ultra yang tentunya udah sangat nyaman dimainkan. Dari tampilan luar hingga ke bagian dalam seperti performa udah diracik sedemikian rupa untuk menarik banyak pembeli. Terutama disematkannya chipset Dimensity 6080 yang secara kinerja punya kualitas lebih baik dibanding Dimensity 810 yang notabene jadi chipset 5G paling kencang di harga 2 hingga 3 jutaan. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya simak sampai akhir dan berikut ini spesifikasi lengkap Redmi Note 13 5G. Redmi Note 13 5G hadir dengan tampilan yang lebih premium dibanding pendahulunya. Bentuk bodinya mengotak, begitu juga dengan bentuk modul kamera belakangnya yang terisi 2 buah lensa dengan 1 LED flash.
Warnanya khas HP Xiaomi pada umumnya, namun kali ini dibuat ngedove sehingga diharapkan tidak mudah membekas sidik jari. Tersedia dengan 3 pilihan warna meliputi Start Sun, Midnight Dark, dan Time Blue. Yang cukup menarik dari HP ini ada pada dimensinya, yang mana untuk ketebalannya cuma 7,6 mm dan beratnya pun cuma 174 gram saja, sehingga menjadikan Redmi Note 13 sebagai salah satu HP tertipis dan teringan yang ada saat ini. Sementara itu, untuk sistem operasi yang berjalan udah pakai Android 13 yang dipadukan antar muka Mi 14. Berbagai fitur kekinian udah tersedia juga di HP ini, seperti RAM extended yang bisa nambahin RAM virtual hingga 8 GB lagi. Namun sayang untuk slot SIM yang di bawahnya masih berjenis hybrid slot, sehingga kalau pengguna mau nambahin kartu SD harus merelakan satu SIM card-nya. Berpindah ke sektor fotografinya, pada bagian belakang kamera utama memiliki resolusi 100 megapiksel dengan binding 9:1. Lalu di bawahnya ada lensa makro 2 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera 16 megapiksel untuk selfie. Buat kamu yang nyari lensa ultrawide nampaknya mesti kecewa karena Redmi Note 13 tidak dibekali lensa tersebut. Untuk perekaman videonya sendiri sayangnya belum bisa support 4K melainkan cuma mentok hingga resolusi 1080p 30 fps baik itu kamera depan maupun kamera belakangnya. Tapi kalau dari kualitas warna dari hasil fotonya udah cukup bagus. Pada aspek baterai, Redmi Note 13 ditopang baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat berdaya 33 Watt dengan konektor USB tipe C. Dari konektivitasnya udah bisa support 5G, ada Wi-Fi versi 5, Bluetooth 5,3, masih punya jack audio 3,5 mm. Namun cukup disayangkan tidak ada NFC-nya. Lalu untuk sensor termasuk lengkap, seperti adanya infrared blaster, kompas, dan giroskop hardware. Hanya saja untuk speakernya ini belum stereo alias cuma ada satu aja di sisi bawah. Nah jadi itulah spesifikasi lengkap dari Redmi Note 13 5G yang udah terlebih dahulu rilis di Cina. Tentunya untuk HP kelas mulai dari 2 jutaan ada saja kekurangannya seperti tidak adanya lensa ultrawide dan speaker yang masih mono. Nah terkait slot SIM dan tidak adanya NFC di versi Cinanya, ini masih ada harapan untuk versi global dan versi Indonesianya nanti karena biasanya fitur tersebut hanya tersedia di beberapa negara saja. Terlepas dari kekurangan yang disebutkan tadi, apa yang ditawarkan oleh Redmi Note 13 di harga 2 jutaan ini udah termasuk cukup luar biasa. Sehingga sangat menarik untuk ditunggu perilisan resminya di Indonesia. Semoga aja dalam waktu dekat ini Redmi Note 13 series segera dirilis secara global. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan info terbarunya nanti. Dan tentunya saja saya sangat sarankan untuk aktifin lonceng notifikasinya agar kamu semakin update dapetin info HP-HP terbaru di Indonesia. Sekian dulu video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan semoga bermanfaat, sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.